Selamat malam pemirsa, kita berjumpa lagi dalam Prime Time Talk. Saya Doni De Kaiser. Pemirsa, jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia atau LSI menunjukkan elektabilitas Basuki Cahayapurnama atau Ahok kembali naik setelah sempat terus menurun sejak bulan Maret lalu. Kasus yang membelit Ahok ternyata tidak berpengaruh besar bagi kepopuleran Ahok di mata publik Jakarta. Ahok yang mulai memperbaiki gaya komunikasinya menjadi salah satu faktor elektabilitasnya kembali rebound. Lalu akankah pemirsa elektabilitas Ahok akan terus bertahan sampai Pilkada DKI berlangsung di bulan Februari tahun 2017 nanti? Akankah cita-cita dari kubu Ahok Jarot akan melanggeng satu putaran di Pilkada DKI Jakarta bisa terwujud? Kita akan membahas bersama narasumber yang telah hadir di studio kami. Di antaranya ada juru bicara tim Juli Antoni, peneliti dari Lembaga Survei Indonesia Adam Kamil, dan juga pakar politik dari LIPI J. Kristiadi. Selamat malam bapak-bapak sekalian. CSIS, ya. Ini untuk menguji keseriusan. Ya. Itu sebenarnya ngelesnya presenter yang salah. Tapi kalau nyalain teleprompter kan nggak boleh. Pak Kris, terima kasih sudah hadir. Yang saya heran ini adalah dari juru bicara aja raja loh. Betul. Untuk urusi calon gubernur, monarki, raja gitu. Apalagi penelitinya manusia pertama di muka bumi. Terima kasih bapak-bapak sudah hadir bersama kami. Saya sudah melihat hasil penelitian dari LSI. Apakah hasil itu memang sudah mencerminkan keadaan yang sesungguhnya sekarang ini? Oke. Ya memang dibandingkan dengan temuan kita sebelumnya, temuan indikator maksudnya, itu memang tampak ada perubahan peningkatan terhadap dukungan Ahok. Yeah. Kemudian juga ada kecenderungan indikasi penurunan di sisi pemilih Agus. Sementara di sisi pemilih Anies itu relatif stabil gitu kan. Jadi yang turun di Agus ya? Agus. Ya, tapi kalau ada kaitannya dengan program debat yang berlangsung televisi? Oh itu kita tidak tahu karena kita tidak mengukur itu, gitu. Kita tidak menanyakan itu. Tapi apa namanya, kalau kita bandingkan dengan temuan sebelumnya, bahwa sebenarnya dua temuan ini masih dalam rentang error survei, rentang error survei gitu. Nah, cuma pada temuan yang pertama, tiga calon ini masing-masing itu perolehan suaranya berada di dalam rentang error survei. Yeah. Jadi tidak diketahui mana yang nomor satu, mana yang nomor dua. Jadi mereka sama-sama bisa saling berada di atas gitu kalau lihat dari temuan sebelumnya. Untuk temuan saat ini gitu, ada perubahan atau ada perbedaan yang signifikan antara basis dukungan Ahok dibandingkan dengan basis dukungan Anies gitu. Sementara basis dukungan Ahok dengan basis dukungan Agus itu tidak berbeda signifikan kalau secara statistik kita mengikuti periodenya dari kapan sampai kapan? Untuk survei yang sekarang itu 3 sampai 11 Desember gitu. 3 sampai 11. Nah, kemudian kita coba lihat apa faktor yang menyebabkan perubahan ini, karena memang ternyata dibandingkan hasil sebelumnya ada perubahan yang signifikan, yaitu basis Ahok sekarang signifikan berbeda dibandingkan basis Anies, gitu. Oleh karena itu kita cari penyebabnya. Dari penyebab utama yang kita dapatkan itu ada perubahan yang lebih besar pada citra Ahok yang dinilai kemudian ramah atau santun. Sekarang ini. Yeah. Memang sekarang ini juga masih paling rendah di antara dua calon lain. Dibanding citra personality Ahok yang lainnya pun citra ramah atau santun ini juga masih paling rendah. Ada terwakili dalam pertanyaan itu soal citra ada. Ramah santun. Ada ya betul. Ada. Jadi citra itulah yang mengalami peningkatan paling besar. Berarti dari 29 sampai 39%. Itu kan besar. Iya. Nah, ini kemungkinan besar karena terjadi perubahan gaya komunikasi Ahok di dalam berkampanye gitu. Biasa gaya komunikasi seorang Ahok ya. Ahok diam aja jadi berita. Gimana kalau dia ngomong gitu. Sebelum lebih lanjut saya minta pendapat Pak Kris soal ini. Bagaimana dari rentang 3 sampai 11 Desember Anda melihat apakah rebound ini betul-betul mencerminkan akan memperkuat posisi Ahok nanti ke depannya atau ini sudah final sebenarnya? Begini,
Sebetulnya kalau saya ikuti ya, secara agak cermat mengenai survei ini, survei ini hasilnya kayak roller coaster aja, naik turun. Sehingga memang saya mesti kadang-kadang harus mencermati satu persatu. Oh, ini ternyata bisa turun naik atau ada dinamika ini karena memang surveinya sangat purposif. Misalnya apa survei purposif itu? Survei yang cuma mengandalkan dari pemilih yang lalu. Bisa terjadi seperti itu. Atau lagi mungkin kurang valid karena apa? Karena ada suasana yang mencemaskan di masyarakat, ya, atau ada masalah penetrasi kepada birokrasi yang kemudian menyebabkan kalau para peneliti itu, surveyor ini meminta data survei di RT tidak diberikan semuanya, diberikan ya pokoknya lah, karena ada seperti itu. Nah ini saya memang mungkin terus terang saya kalau begini, saya percaya kepada lembaga survei Indonesia, itu mudahnya saya percaya. Tapi saya masih ingin tanya juga bagaimana apakah samplingnya itu cukup representatif yang mewakili masyarakat Jakarta. Karena kadang-kadang ada yang juga tidak mewakili, itu pun berani juga ngomong begitu. Ya, kan? Jadi ini bagi saya, kecuali urusan metodologi, urusan trust ya. Urusan rasa percaya, itu satu. Tapi yang kedua juga sebetulnya, saya sebetulnya kurang, begini terus terang aja, kurang agak antusias tuh ya, membicarakan menang dan kalah apa ini, karena bagi saya ini tentu sesuatu yang penting untuk permainan ya, karena politik ini sebetulnya permainan dalam arti apa? Dalam arti ada aturannya, bukan kemudian juga sesuatu yang dipertaruhkan hidup atau mati, tidak begitu. Saya bisa mengatakan gitu Pak Kris. Ya. Bagi orang makanya saya mengatakan seperti itu supaya jangan jadi seperti itu, karena juga dua kompetisi Pilpres dan sekarang bagi saya memprihatinkan. Gitu. Pilpres membelah bangsa, ini pun juga begitu. Kalau untuk soal pilkadanya Mas Ahok ini menurut saya soal urusan kecil aja, tapi kemudian yang terjadi adalah ada gelombang balik ya dari proses demokratisasi kita menjadi proses yang bagi saya tidak sangat jelas nih. Dan apalagi fenomena ini fenomena juga yang diikuti oleh konservatisme yang global juga ya, yang sudah sebetulnya banyak pernah diperingatkan. Saya selalu menunjuk suatu buku ya yang ditulis oleh Jack Snyder ini yang dari pemilu ke pertumbuhan bandara, from voting to violent ini betul-betul ada dinamika di dalam masyarakat global juga mulai meragukan ini apa sih ini, kalau demokrasi atas dasar individualisme apa ini, apakah juga bisa ini bener nih? Masih banyak orang yang tertinggal ya kan. Jadi kemudian etnonasionalisme ini yang kalau di bahasa kita bahasa SARA ini itu memang mulai menggumpal ini nggak adil nih kalau begini-gini seperti itu. Nah ini yang saya sebenarnya sangat cemas sebetulnya. Tapi tentu saya harus juga masih percaya bahwa bangsa ini bangsa yang cukup besar, karena telah juga mengalami berbagai macam ujian yang mungkin jauh lebih berat daripada sekarang ini. Tapi pada masa reformasi ini menurut saya ya, dan dalam konteks demokratisasi, Pilpres yang lalu dan pilkada sekarang ini bagi saya mencemaskan. Bagi saya betul-betul ada semacam yang saya kok bisa begini ya. Kenapa mau jadi apa bangsa ini? Karena ini pilkada rasa pilpres begitu. Bukan pilkada rasa pilpres, tapi pilkada yang sudah membelah bangsa, bukan sebagai kompetisi politik lawan dan kawan, tapi musuh dan kawan. Musuh harus dihabisi. Musuh itu dibunuh kalau musuh itu. Tapi kalau lawan enggak. Lawan tuh besok, sekarang lawan besok menjadi kawan. Di politik selalu seperti itu kan, praktek politik kita seperti itu. Maksudnya begitu, karena ini menurut saya permainan yang diperlakukan terlalu bersungguh-sungguh. Ya, sehingga bukan menjadi permainan lagi. Energinya juga terkuras. Terkuras habis. Saya akan minta pendapat Bung Tony, tapi nanti di segmen berikut ya. Kita break dulu, dan pemirsa kami segera kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Prime Time Talk. Ahok rebound, istilah ini cukup menarik khususnya bagi Anda yang cinta dengan dunia olahraga. Tapi kalau kita bicara soal olahraga, bapak-bapak sekalian, memang pilkada ini butuh sportivitas.
Ya, sportif itu berarti ya siap kalah, siap menang. Nah, nanti kalau menang semua orang happy, tapi kalau kalah banyak yang kemudian bikin ini, bikin itu gitu kan. Kalau dari Ahok sendiri pasti happy dong melihat hasil seperti ini. Ya, kemarin ketika kami membaca rilis ini, ya alhamdulillah ya, wasyukurillah bahwa apa namanya trennya kembali membaik, rebound ya. Dan tentu ini kita tanggapi dengan positif. Ahok ada komentar nggak soal angka-angkanya? Ya, Pak Ahok mengatakan ya baik katanya begitu. Ini silakan, ini tren yang harus dipelajari, coba diteliti lebih dalam lagi di mana aspek-aspek yang perlu kita tingkatkan. Tapi intinya sebenarnya Mas, kami ya tadi percaya juga dengan LSI lembaga ini. Ini bukan LSI KW ini, ada juga LSI KW ya. Jadi hati-hati kalau bicara. Percaya, sekarang banyak yang nuntut sana nuntut sini. Kami percaya dengan ini. Dan yang lebih penting sebenarnya adalah, saya tadi setuju dengan Mas Kris juga, sekarang kita sedang menghadapi semacam social pressure yang sekian berat ya, sehingga sebenarnya saya lebih percaya sebenarnya pemilih Pak Ahok jauh lebih besar dari ini. Di survei ya, di ilmu politik, Mas Kris bisa nanti membantu saya menjelaskan, ada istilah Bradley Effect ya. Jadi dulu ada seorang wali kota di Los Angeles yang mau maju menjadi gubernur di California, berkulit hitam ketika itu. Pollingnya selalu baik, ya, selalu baik, tapi akhirnya dia kalah, ya, bukan karena metodologi surveinya salah, tapi sebenarnya ada kegagalan metodologi ilmiah untuk mengungkap isi perasaan seorang. Nah, saya gimana ngukur perasaan orang? Indikatornya apa? Alat ukurnya apa? Jadi orang tidak bisa ketika ditanya apakah Anda memilih Ahok, mereka cenderung untuk tidak mengatakan misalkan menjadi undecided voters atau pura-pura memilih kelompok lain supaya tidak ada tadi, tidak distigma oleh saudara, oleh tetangga, oleh teman ya. Jadi saya berharap sesungguhnya sebenarnya angka Pak Ahok ya dengan Bradley Effect tadi ya, saya kira jauh melampaui itu. Ya, tapi sekali lagi kami akan bekerja keras ya, tetap tenang, percaya diri tapi tidak arogan, tidak takabur, itu penting ya. Untuk kembali berdasarkan survei ini juga sebenarnya dan semua saya kira konsisten lembaga-lembaga survei, kepuasan terhadap kinerja Pak Ahok itu melebihi 70%, 70 sampai 80%. Tapi ini menjadi pertanyaan, kenapa kemudian yang memilihnya lebih kecil? Nah, kira-kira gitu. Jadi yang kami akan terus campaign ke masyarakat, terutama melalui canvassing, melalui door to door segala macam, adalah untuk mengatakan kalau memang Bapak Ibu ingin tetap Jakarta ini memiliki sistem sosial yang baik ya. Ada KJP untuk pendidikan, ada KJS untuk kesehatan misalkan, ya teruskan ini gitu. Dengan berbagai improvisasi yang dilakukan oleh Pak Ahok. Misalkan KJP itu tidak hanya untuk sekolah umum tapi juga untuk madrasah ibtidaiyah sampai madrasah aliyah misalkan. Pak Ahok juga mengatakan bahwa tahun depan ini orang-orang Jakarta yang ingin mengirimkan anaknya ke pesantren, misalnya ke Jawa Timur, kemana segala macam, itu juga bisa mendapat KJP. Plus sekarang mulai tahun ini sudah ada juga orang-orang yang tidak mampu ini, saudara-saudara kita tidak mampu ini, melalui skema KJP misalkan juga bisa menjadi menjadi mahasiswa di universitas negeri, mendapatkan 18 juta per tahun, ya bisa untuk mensupport living cost mereka sebagai mahasiswa. Nah, ini menurut saya adalah Pak Ahok, ada keadilan sosial yang mulai ditegakkan di Jakarta, di mana orang yang selama ini tidak mempunyai privilege baik sekarang memiliki kesempatan untuk mendapat akses terhadap pelayanan publik yang baik. Jangan langsung kampanye gitu dong. Oh ya, memang tugasnya kampanye. Haji mumpung lagi kan. Tapi saya mau tanya, apakah internal tim Ahok Jarot sendiri mengevaluasi bahwa sebenarnya ada perubahan angka yang ke arah positif itu dipengaruhi oleh, saya pinjam statementnya Pak Kris tadi soal gaya komunikasi Ahok yang memang berubah belakangan ini, dan itu kan disurvei oleh LSI. Ya memang di tim kami menyarankan, dan Pak Ahok menurut saya adalah seorang yang quick learner ya. Dia seorang yang mau belajar, dia open minded untuk menerima kritik ya. Itu menurut saya salah satu bisa kritik Ahok ya? Oh ya, sangat bisa. Dia terbuka dengan kritik, dan kami katakan bahwa ada fakta bahwa masyarakat kita memang tidak suka dengan orang yang berbicara tinggi lah, kira-kira begitu ya. Dan oleh karena itu sebagai pemimpin ya, dan ini memang soal sebenarnya kan itu soal cara, sebenarnya cara berkomunikasi. Menurut saya sih
berbicara seperti Pak Ahok, Bu Risma, ini kan juga new school of communication ya. Kita punya dulu seorang pemimpin yang berbicara teratur ya, rambut juga teratur gitu ya. Marah pun harus diatur ya. Tapi teratur tapi nggak jelas. Nah, kan nggak jelas. Nah, maksud saya ini sebenarnya komunikasi nggak apa-apa. Tapi kalau ada begitu saya prihatin, Anda cuma bicara masa lalu. Kita bicara masa depan, gitu kan? Nah, dalam konteks itu sekali lagi saya mau tekankan bahwa Pak Ahok dia mau belajar dari itu. Tapi yang ingin kami sebutkan juga kepada Pak Ahok, tapi Pak Ahok juga jangan kehilangan jati diri. Oh iya. Marah itu perlu, keras itu perlu, tapi kepada siapa? Kepada koruptor, ya, kepada orang yang melakukan begal APBD selama ini, terhadap orang yang menistakan rakyat miskin, ya, terhadap orang yang bermain-main dengan layanan masyarakat. Itu kan keras, kita bicara substansi ya. Sebenarnya kalau riset itu sampai ke situ nggak, sedalam itu nggak. Misalnya kalau bicara tentang kepopuleran, ya kan, itu ternyata angkanya membuat Anda terpesona gitu kan. Tapi elektabilitas, ya kan, ternyata kok tidak sejalan dengan angka yang mempesona tadi itu. Ya memang karena hal ini dipicu oleh kejadian yang sangat besar dan sangat menarik perhatian masyarakat ya, tentu saja kita sama-sama tahu, dan itu memang menjadi faktor utama mengapa Ahok ini dukungannya merosot. Ada faktor emosi. Jadi kalau mau bikin Ahok makin merosot, hajar terus isu ini gitu kan? Ya jangan. Oh itu saya tanya ke Pak Kris nanti. Anda tidak boleh jawab itu. Periset harus based on data. Ya tentu saja gitu kan. Tapi di sisi lain masalah kinerja Ahok seperti Mas Juli tadi ungkapkan, memang dalam temuan survei kita juga ini konsisten positif dibandingkan temuan sebelumnya. Evaluasi kebijakan, kemudian juga kepuasan terhadap Ahok gitu, itu konsisten positif gitu kan, konsisten positif. Nah di lain pihak, kampanye ini kan udah cukup lama gitu. Pesaing-pesaing Ahok kemudian menawarkan program-program visi misi janji-janji kampanye gitu, dan terutama untuk program-program yang beririsan dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah gitu, itu tampaknya masyarakat juga akan kembali rasional gitu, tentu saja akan membandingkan dengan apa yang sudah dilakukan oleh Ahok gitu. Tapi kan pesaing Ahok itu kan juga fair mengatakan yang baik ya kita lanjutkan. Artinya kan banyak memang yang sudah ditanamkan oleh Ahok Jarot sebelumnya itu yang dilanjutkan dalam visi misi kandidat lainnya. Apakah itu tercermin juga apapun itu pada kelompok orang yang aware dengan janji-janji kampanye itu, misalnya untuk relokasi dan reklamasi seperti itu efeknya tetap kepada Ahok. Efeknya tetap kepada Ahok. Masyarakat yang sudah tahu tentang kebijakan relokasi dan reklamasi itu semakin kesini semakin banyak. Bisa tercermin nggak bahwa responden Anda itu sama dengan pemilih yang sekarang makin cerdas, makin rasional? Oh ya tentu saja. Itu penggambaran itu interpretasinya gitu. Sehingga di sini kita juga bisa melihat bahwa alasan memilih calon kemudian bergeser dari sifat tegas temuan sebelumnya, temuan saat ini menjadi sudah ada bukti hasil kerjanya. Alasan ini spesifik incumbent, spesifik petahana, gitu. Sehingga pemilih pun kemudian melihat bahwa yang dijanjikan oleh penantang lawan ternyata juga mungkin kurang masuk akal dan sebagainya gitu. Kita tidak tahu gitu kan. Anda jangan berubah jadi tim kampanye dong, Pak Kris. Komentarnya. Saya mau tanya Pak Adam, itu sampelnya representatif ya dengan tentu saja. Tentu saja. Saya kira itu jaminan ini. Saya kira ini baik sekali. Tapi begini, yang juga sangat penting ya menurut saya sekarang ini, yang santun jangan cuma Mas Ahok. Mas Ahok tentu kalau bisa tetap dipoles, tidak tetap otentik, tapi menjadi petarung yang ugari, petarung yang bisa memberikan judgement ini pantas nggak pantas, itu perlu sekali nih, ya kan? Apalagi kalau nanti menang, itu penting sekali. Nah, tapi juga para pendukung ini menurut saya betul, fanatisme itu tidak usah ya, tapi tetap moderat dan juga menunjukkan sikap simpati, bisa simpati mengerti ya apa yang kemudian mungkin dilakukan oleh lawan-lawan politik itu ya. Sebab kalau kemudian juga kita ngikuti dan melawan terutama di medsos yang begitu mendirikan bulu kuduk ini, dan kita juga jawab, kita sebenarnya menari di gendang yang sama. Terus kita mesti harus lebih juga meredakan mereka lah, dan bisa mungkin memahami ya betapa jengkelnya karena mungkin juga sebagian
itu adalah mungkin adalah mereka juga mengalami rasa nyamannya, comfort zone-nya itu terganggu dan sebagainya. Itu perlu sekali. Tapi menurut saya kalau sekarang ini ya bagi lawan pun kalau mengatakan bahwa yang B akan dilanjutkan, itu baru omongan, ya kan? Yeah. Mana buktinya? Yeah. Itu masih sangat jauh juga dari harapan. Karena bagi saya terus terang aja dengan segala kekurangan, dengan omongan yang ngaco dan sebagainya, Mas Ahok itu fenomena bahwa dia bisa juga berani melawan, ya. Orang bisa mengatakan apa saja, tapi secara pribadi pasti mengalami bagaimana urusan dengan birokrasi di DKI, urusan dengan DPRD. Dia berani lakukan itu. Dan andai kata memang dia kalah dan sebagainya, saya pun sudah siap. Saya siap untuk menderita lebih lagi, untuk mau hidup lebih menderita di Jakarta. Karena saya merasa kehilangan orang yang memang saya harapkan dan banyak orang mengharapkan. Jadi siap saya saja bahwa kita juga akan mengalami sesuatu yang bagi saya setback. Ini suara rakyat kan? Oh ya, ini suara saya ya, betul. Saya tidak saya juga tidak Fox Day. Ya, saya tidak terlalu fanatik juga bila-bila tanya sama dia, enggak juga. Iya. Biar lebih tegas fraksinya gitu loh. Tapi kalau saya merasa bahwa ini benar nih. Dan saya merasa ya kalau Tuhan menghendaki lain dan dia harus kalah, saya harus berani hidup lebih menderita lagi di Jakarta ini, atau mengulangi penderitaan saya. Analisa rasional kan? Rasional saja saya. Betul. Dulu karena saya saja ngurus KTP itu bisa berbulan-bulan ini. Iya. Ini saya orang yang bisa ngerti, bisa kenal sama lurah, bisa kenal sama namanya Fauzi Bowo dan sebagainya. Itu masih lama-lama. Ya kan? Apalagi yang lain-lain, bisa antri dan segala macam. Sekarang ada perubahan yang begitu besar. Iya. Jadi kita kalau menurut saya, terutama yang para mendukung, siap-siap saja. Kalau memang jagonya kalah, bersiaplah kita untuk menderita lagi, mengalami hal yang seperti masa-masa lalu. Ya, itu nanti mudah-mudahan tidak ditafsirkan sebagai ancaman politik ya. Pak Kris, lagi sensitif sekarang. Maksudnya begini, kalau misalnya apa yang Anda katakan itu sebagai kekuatannya Ahok, itu otentik yang tidak ada di calon lainnya, begitu? Oh iya, belum ada. Belum terbukti kok. Itu bukan belum terbukti. Tapi kan Ahok juga dulu waktu nyalon sama Pak Jokowi kan juga belum terbukti gitu loh. Tapi ada rekam jejaknya. Oke, rekam jejak. Emang yang lain ada rekam jejak di rekam jejak di mana di wakil gubernur dan sebagainya. Ada yang ini rekam jejak untuk jadi pelayan masyarakat, Mas. Memimpin satu batalion 800 orang. Iya. Rekam jejak tentu sebagai rektor, sebagai menteri itu Mas Anies orang yang baik sekali. Tapi kan kita kan data kerasnya itu, ya kan, itu belum sebanding di Jakarta ini dengan Mas Ahok. Iya. Oke, baik. Kita lanjutkan di segmen berikutnya, pemirsa. Kami segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami, Prime. Pemirsa, terima kasih Anda masih tetap bersama Prime Time Talk. Dan sebelum kita lanjutkan dialog kita, saya akan ajak Anda untuk menyimak sejumlah data terkait Ahok. Dan data ini selengkapnya akan disampaikan dan diulas oleh rekan saya Ani Rahmi langsung dari Grand Studio. Ani, silakan. Baik, terima kasih Doni dan juga pemirsa. Hasil jajak pendapat yang digelar Lembaga Survei Indonesia atau LSI menunjukkan elektabilitas Ahok mulai kembali di posisi teratas. Survei dilakukan sejak tanggal 3 hingga 11 Desember lalu ini melibatkan 800 orang responden dengan metode multi-stage random sampling. Para responden yang terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara terlatih. Kita simak datanya, hasilnya seperti apa yang menunjukkan bahwa popularitas dan elektabilitas Ahok mengalami rebound. Pada bulan Desember atau survei terakhir yang dilaksanakan oleh LSI, elektabilitas Ahok tercatat sebesar 31,8%. Ada di posisi pertama. Sementara Agus Silvi 26,3% di posisi kedua, lalu Anies Sandi 23,9% di posisi ketiga. Mereka yang menjawab tidak tahu atau rahasia ada 17,8%. Kita coba bandingkan dengan survei yang dilaksanakan pada bulan November, di mana elektabilitas tertinggi diduduki oleh Agus Silvi sebesar 30,5%. Hanya berselang 1 bulan saja. Di Ahok Jarot ada di posisi kedua sebesar 26,2% dan Anies Sandi
24,5%. Sementara mereka yang masih menjawab tidak tahu atau rahasia ada 18,9%. Artinya ada semakin sedikit responden yang menjawab tidak tahu pada bulan Desember dan ada elektabilitas yang tergerus. Kalau kita lihat di sini yang tergerus adalah elektabilitas dari Agus Silvi dan juga Anies Sandi yang berpindah kepada Ahok Jarot. Lalu kita mendengar bahwa memang tidak sedikit pihak yang menyebutkan permohonan maaf dan juga perubahan sikap Ahok menjadi elemen utama yang mempengaruhi elektabilitasnya. Benarkah demikian? Ini juga diperkuat oleh hasil survei yang dilaksanakan oleh LSI. Kita lihat apakah Ahok menistakan agama. Pada bulan Desember, survei terkini sebanyak 54% responden menyatakan ya, Ahok menistakan agama. Yang menyatakan tidak ada sebanyak 26%. Tidak tahu 19%. Sedikit berbeda dengan yang dilaksanakan pada bulan November, di mana sebanyak 62% responden jauh lebih banyak dibandingkan dengan responden pada bulan Desember. 62% menyatakan bahwa iya, Ahok menistakan agama. Lalu yang menyatakan tidak hanya 18%. Yang tidak tahu sebanyak 20%. Jika kita bandingkan kedua hasil survei ini, artinya semakin banyak responden yang menyatakan bahwa Ahok tidak menistakan agama. Yaitu ada peningkatan cukup tajam sekitar 8 poin. Dan ini menggerus mereka yang menyatakan Ahok menistakan agama. Lalu kita lihat apakah pernah mendengar berita bahwa Ahok telah meminta maaf. Kita lihat di bulan Desember sebanyak 86% responden menyatakan iya pernah mendengar berita Ahok telah meminta maaf. Hanya 14% yang menyatakan tidak. Sementara gambaran di bulan November 81% yang pernah mendengar permintaan maaf yang disampaikan oleh Ahok. Jumlahnya lebih kecil sekitar 5 poin dibandingkan dengan bulan Desember. Dan mereka yang menyatakan tidak pernah mendengar Ahok meminta maaf di bulan November ada 19%. Lalu kita lihat bagaimana persepsi responden terhadap permintaan maaf yang diajukan Ahok. Apakah tulus? Sebanyak 59% responden menyatakan bahwa permintaan maaf yang disampaikan oleh Ahok itu adalah permintaan maaf yang tulus. Yang tidak menyatakan bahwa permintaan maaf itu tidak tulus ada 25% dan tidak tahu 16%. Kita bandingkan dengan hasil survei yang dilaksanakan pada bulan November yang menyatakan permintaan maaf itu tulus hanya 50% saja. Artinya ada penambahan sekitar 9 poin dalam jarak 1 bulan. Lalu mereka yang menyatakan permintaan maaf Ahok tidak tulus pada bulan November ada 33% dan jumlahnya tergerus menjadi sekitar 25% saja di bulan Desember. Dan yang tidak tahu juga lebih banyak yaitu sekitar 17%. Demikian gambaran survei yang dilaksanakan oleh Lembaga Survei Indonesia pada tanggal 3 hingga 11 Desember dan ini adalah survei terkini terkait elektabilitas Cagup dan Cawagup di Pilkada DKI 2017 mendatang. Kembali ke Doni. Ya, baik. Terima kasih Ani atas ulasan yang cukup komprehensif dan kita lanjutkan dialog kita. Ini confirm ya semua ya? Yes. Oke, komentar dulu. Ya, saya kira salah satu poin yang penting ya yang disampaikan di sana tadi bahwa naturalnya umat Islam di Indonesia adalah pemaaf ya, dan itu ajaran sebenarnya Islam ya. Orang Islam Nusantara itu tidak marah ya, dan juga berikan maaf. Wal kaziminal ghaiza wal afina anin nas. Jadi memaafkan manusia itu menjadi penting. Nah dalam konteks ini kalau kita lihat survei SMRC misalkan beberapa minggu yang lalu ya, itu juga menunjukkan bahwa ada 88% orang yang tidak mengetahui atau menonton langsung apa yang disampaikan oleh Pak Ahok. Nah dalam konteks itu kami sebagai jabat tim ya kami sekarang mensosialisasikan secara baik ya kepada masyarakat melalui video segala macam untuk mengatakan bahwa apa yang sebenarnya terjadi di sana. Kemarin ada relawan yang membuat video dan dari hasil wawancara itu misalkan salah seorang bapak mengatakan suasananya sangat ceria, sangat menggembirakan, ketawa-ketawa. Dan kata dia, saya ini juga Muslim. Kalau seandainya Pak Ahok ketika itu menista agama, Pak Ahok nggak bisa keluar dari pulau ini. Tapi karena memang niatnya dan settingan kita itu bukan soal itu, dan baru kemudian menjadi masalah ketika Buniani ya 9 hari kemudian melakukan editing terhadap transkripnya, kemudian videonya dipotong sehingga konteks besarnya hilang.
Kemudian inilah yang kemudian menjadi isu besar. Sebenarnya masalahnya bukan Buniani, Bu. Ini masalahnya karena Ahok. Kalau bukan Ahok nggak digituin gitu. Ya, masalahnya adalah Ahok, yang kedua soal pilkada itu, dan tidak ada cara lain nampaknya gitu ya. Sebegitu pentingnyakah Pak Kris sampai untuk dalam tanda petik ya, saya meminjam pernyataan beliau ini, untuk menjegal seorang Ahok harus dilakukan dengan berbagai macam cara, termasuk bahasa kasarnya bisa mencederai NKRI. Jangan underestimate dengan yang namanya kekuasaan, daya kuda kekuasaan, daya nikmat kekuasaan. Ini kita ini tentu masih main medsos, tapi zaman abad Ken Arok dulu 7 turunan bunuh-membunuh itu. Itu namanya kekuasaan. Apalagi kita contoh banyak sekali di Eropa, apalagi sudahlah saling bunuh antara anak, bapak dibunuh anaknya dan sebagainya, itu barang-barang yang terjadi. Jadi ini saya kira kehebatan demokrasi ini adalah bahwa kita bisa menjinakkan buasnya kekuasaan itu. Ya kan? Ini adalah yang sekarang kita alami ini. Saya kira lebih lagi kita akan membuat demokrasi itu peradaban. Peradaban untuk apa? Peradaban untuk hidup bersama dan untuk bersaing, ya kan? Secara sportif tadi. Ya. Jadi pokoknya jangan underestimate dengan kekuasaan. Tapi sebetulnya kalau di kita ya, saya setuju dengan Mas Raja ya, Mas Raja ini, bahwa Muslim di Indonesia ini sebenarnya sudah mayoritas sudah melewati batas itu. 1.400 pilkada di Indonesia ini sejak 2005. Ada berapa ratus orang-orang Nasrani yang dicalonkan oleh Muslim. Di mana saja itu terjadi. Dan partai Islam. Tidak apa? Dan partai Islam. Nggak ada apa-apa. PKS pun mencalonkan. Tapi kan bukan Ahok. Makanya oleh karena itu ini apa? Ini ada bobot kekuasaan. Bobot bagaimana orang betul-betul mau berkuasa, dan tadi jalan kekuasaan ini mungkin yang paling ampuh mencoba dengan primordial ini. Plus ini Jakarta barometer Indonesia. Atau Jakarta mencerminkan nanti nasional 2019 gitu kan. Jadi gini, kalau menurutkan Mas Kris tadi ya, saya melihat sebenarnya sekarang ini ada yang saya sebut sebagai the coalition of fundamentalism ya. Jadi ada koalisi kelompok fundamentalis. Satu sisi melihat momentumnya. Ya, satu sisi adalah kelompok politik yang tadi yang menghalalkan segala cara ya, yang ini seperti orang nih naik harimau, karena katanya begitu. Jadi kalau turun dari harimau maka dia akan diterkam oleh dia harus naik harimau terus, kira-kira begitu. Kekuasaan harus dipegang supaya ya mungkin masa lalu mereka tidak terbuka. Yang penting dalam sini adalah bagi mereka power itu betul-betul how to get what, who get what, when and how, kira-kira gitu ya. Jadi betul-betul taktis saja gitu. Dia tidak peduli mempergunakan apapun. Nah, Anda tidak menyindir siapa-siapa kan? Saya sedang tidak menyindir siapa-siapa. Saya hanya mengatakan bahwa ada kelompok fundamentalisme kedua, yaitu fundamentalisme agama, di mana mereka sangat politis ya, ingin menyujudkan syariat Islam, tidak setuju dengan Pancasila, tetapi ada momentum di mana mereka bisa bertemu kepentingan, yaitu secara pilkada ini gitu loh. Nah, menurut saya sekali lagi saya setuju dengan Mas Kris, ini sebenarnya beyond Ahok ini beyond Jakarta. Ini adalah soal masa depan bangsa kita. Kita ini ada di persimpangan jalan. Apakah kita ini ingin Indonesia kita ini menjadi Indonesia yang benar-benar dan ini juga menyangkut atau Indonesia depan yang rasa Timur Tengah gitu, kira-kira gitu loh. Jadi ini harus betul-betul kita. Tapi jangan lupa ada juga orang yang atau kelompok yang merasa masa depannya bisa lebih suram kalau ini dilanjutkan oleh Ahok, begitu kan? Oh ya, silakan saja. Itu orang mempunyai. Dan ini kan pertarungan kepentingan sebenarnya. Tetapi kita lihat seperti yang dikatakan tadi, bagaimana mudahnya melakukan layanan publik di kelurahan atau kecamatan, yang semua orang kalau ditanya, mereka merasakan 82% mengatakan layanan itu baik gitu ya. Betul. Tapi itu tidak tercermin ya, Mas Adam ya, dalam pertanyaan-pertanyaan yang Anda berikan. Ini kan interview kan? Apakah langsung menyasar kepada misalnya substansi soal pelayanan publik tadi? Karena begini, ada bentuk pelayanan yang hanya dirasakan oleh kelompok masyarakat tertentu, ya, belum mencakup kelompok masyarakat lainnya, yang sebenarnya angkanya bisa berbeda gitu kan? Nah, ada Mas, sebentar. Berbagai evaluasi terhadap pelayanan penyediaan infrastruktur pelayanan publik itu dibandingkan survei sebelumnya juga mengalami peningkatan. Ada progres yang positif terhadap itu. Itu ditanyakan ya? Ditanyakan juga. Kita tanyakan semua gitu. Contohnya seperti apa misalnya bentuk pertanyaannya? Di mana ya?
Memang kalau periset harus based on data itu nggak boleh. Kalau politisi boleh salah ngomong. Kalau lembaga riset tuh nggak boleh gitu. Mau ngomong harus lihat data. Infrastruktur dan layanan publik di sini. Oke, coba saya pinjam. Silakan. Nah, ini terkait infrastruktur dan layanan publik. Bagaimana penilaian responden terhadap kondisi yang ada di Pak Kris, ini sebenarnya kepuasan terhadap pelayanan publik. Kondisi gitu kan? sekarang baik, sangat baik seperti itu. Ini yang baik atau sangat baik? Ini kan sekarang tanggal 3 sampai 11 Desember. Kalau Januari kemudian dilakukan penelitian yang sama dengan pertanyaan yang sama, prediksi Anda kira-kira seperti apa? Tidak tahu, kalau misalkan di sini tidak banyak berubah, ya kemungkinan besar juga tidak akan banyak berubah. Apa yang bisa membuat angka-angka ini berubah? Saya tidak berubahnya maksudnya menguntungkan siapa-siapa gitu kan. Menurut Anda? Saya rasa kalau evaluasi tentang aspek-aspek ini tidak akan banyak berubah, tidak akan banyak berubah gitu. Pak Kris, berubahnya kenapa kira-kira? Oh begini, menurut saya itu kalau saya sih tidak ada kata berubah. Itu berubah juga karena ada proses tingkat kewarasan publik yang lebih baik lagi. Perubahan itu ya. Jangan sampai perubahan itu juga karena ada rasa cemas, takut dan sebagainya. Itu betul-betul itu demokrasi sudah mengkhianati dirinya sendiri loh itu. Ya. Ini kita sebetulnya tugas kita, bagi saya itu oke lah, menang kalah nanti belakangan. Risiko untuk menderita atau lebih baik belakangan. Tapi yang penting bahwa suasana itu waras dulu. Debat-debat publik, terutama menurut saya, medsos-medsos harus betul-betul bisa juga mereka masing-masing mengendalikan diri sehingga tidak betul membakar kebencian, ya kan? Terus yang kita usahakan bagaimana ada tingkat kewarasan publik yang lebih signifikan. Untuk apa? Untuk membiarkan masyarakat lebih berani memilih, lebih bebas, ada rasa nyaman, ya kan? Karena kalau kemenangan pun juga kemudian juga masih diliputi suasana seperti ini akan terus-menerus akan sangat sulit juga. Bagi kalangan yang militansinya cukup tinggi, tingkat kewarasan yang seperti apa yang Anda ingin sampaikan itu, Pak Kris? Sebetulnya kalau dalam politik itu beginilah, tingkat kewarasan itu berkorelasi dengan kepentingan. Ya, kepentingan. Kalau kepentingan kita sudah terakomodasi, ya, mestinya kemudian ada sesuatu yang sudah bisa melunak karena apa? Karena kepentingan. Ya, karena menurut saya mungkinlah, kalau saya sangat tidak percaya bahwa Muslim terbesar itu menjadi bersikap keras dan fanatik, tidak ada, tidak ada. Tapi kalau kemudian juga tentu perlu diperhatikan, perlu diorangkan, perlu segala macam lah. Bagaimanapun ini kan rakyat Indonesia itu kalau kita mengambil 10 orang, 9 kan Muslim kan. Jadi itu juga harus lebih peka. Nah, kepekaan ini perlu sekali bagi Mas Ahok. Karena apa? Karena juga saling merasa ini bagi seorang petarung kadang-kadang juga lebih kalah menang dulu. Saya harus menang dulu nih, ya, sama koruptor itu. Tapi juga ada tingkah rasa bukan terhadap koruptor, tapi terhadap berhubungan dengan yang lain-lain. Sehingga kemudian bisa orang itu bisa lebih menghargai lah bahwa di samping ada prestasi, tapi tutur katanya juga bisa dikendalikan. Tapi bagi saya ini, menurut saya juga tidak mudah karena bagi dia pun, menurut saya, bagi Pak Mas Ahok, ini kadang-kadang dia juga sulit untuk mengontrol dirinya sendiri. Betul ya. Tapi ada perubahan luar biasa. Ada perubahan luar biasa. Walaupun itu berat ya kan, tapi ada upaya. Tapi kita bahas soal itu nanti di segmen berikutnya ya, karena saya harus menyampaikan news update sesaat lagi, Bapak sekalian pemirsa. Kami segera kembali sesaat lagi. Ahok Rebound masih kita diskusikan dalam Prime Time Talk kali ini, pemirsa. Mas Adam, kalau pertanyaan kepada responden Anda yang menyangkut terkait ucapan, kata-kata Ahok, ini saya mau kaitkan dengan gaya komunikasi Ahok sekarang ini, itu terwakili seberapa banyak dalam pertanyaan? Begini, saat ini kita mengukur atau ingin melihat seberapa banyak orang yang sudah tahu akar permasalahan dari kasus Ahok ini gitu kan. Soal penistaan agama. Soal penistaan agama itu sekarang 61% sudah tahu.
pernah menonton videonya. Berarti kan secara lengkap bisa mengetahui gitu. Dan kemudian ini berefek pada persepsi yang lebih positif terhadap Ahok ini setelah nonton videonya malah lebih meningkat. Persepsi negatifnya berkurang gitu kan, persepsi negatifnya berkurang. Dan kemudian sekarang prosesnya sudah masuk ke pengadilan dan mayoritas publik itu percaya bahwa pengadilan akan memproses hukum Ahok secara adil gitu. Dan lebih jauh lagi mayoritas publik juga 71% itu menilai bahwa akan menerima apapun hasil dari pengadilan nanti gitu kan. Itu artinya bahwa saya setuju dengan Mas Juli bahwa pada dasarnya kita pemaaf gitu. Pada dasarnya kita pemaaf. Gitu. Cuma mungkin tidak ada mungkin publik belum melihat dari awal sensitivitas Ahok terhadap responden ini akan seperti apa gitu. Ini kan karena ini masalah yang sangat sensitif gitu sehingga tersulut emosinya dengan pergerakan kelompok masyarakat yang lebih fanatik gitu, sehingga itu sangat menyakiti hati masyarakat gitu. Jika sejak awal sudah bisa diantisipasi, mungkin efeknya nggak akan sebesar ini. Makanya ada timnya Ahok kan yang harus mengingatkan. Anda capek nggak ngingetin Ahok bahwa tolong gaya komunikasinya atau gimana? Nggak capek. Orangnya saya kira-kira dia cepat belajar ya. Kita kasih kode aja dia udah mengerti sebenarnya ya. Jadi dia punya sensitivitas itu sebenarnya. Artinya sensitivitas itu muncul karena kasusnya sekarang atau memang dia menyadari bahwa sebagai seorang pemimpin harus banyak belajar dari persoalan yang dihadapi dan itu bagian dari perubahan diri seseorang. Ya tentu kasus ini juga membantu mempercepat proses dia belajar ya. Jadi menurut saya itu positif ya. Tapi begini Mas, saya menganggap bahwa kasus ini memang tadi ini sudah di pengadilan ya. Kita harus serahkan sebagai negara hukum, kita serahkan kepada pengadilan. Tidak perlu lagi ada intervensi pengadilan jalanan, biarkan proses berjalan dengan baik sehingga ini juga akan menurunkan tensi yang sekarang terjadi di masyarakat kita ya. Jadi, sekarang sih turun, menjelang Februari tensi biasanya naik lagi. Berharap ya kita lebih banyak kandidat-kandidat kita berdialog ya. Kayak kemarin tadi Mas Anies bertemu dengan Mas Ahok saling akrab, tentu itu mempengaruhi psikologi bahwa oh ternyata pemimpin kita akrab kok. Yang di bawah harusnya juga mengikuti yang di atas. Dan berharap sih lain kali tiga pasangnya juga ada sehingga juga suasana keakraban itu terlihat gitu sebagai simbol. Karena yang lain lebih penting berada dengan masyarakat daripada di TV. Anda juga ngapain di TV sekarang? Lebih baik harusnya dampingin Ahok gitu loh. Pak Kris, closing statement. Begini, saya belum tahu bagaimana hasilnya, tapi tentu kalau andai kata memang Mas Ahok menang, Mas Ahok juga harus bisa memenangkan hati seluruh rakyat Jakarta. Itu yang paling penting, memenangkan hati. Tentu bahwa dia memberantas korupsi dan sebagainya, tapi juga bisa mengambil hati semua kelompok-kelompok dalam masyarakat ini. Termasuk yang bertentangan dengan dia? Iya, pasti itu. Nah, kedua juga adalah dia juga harus bisa memenangkan dirinya sendiri terhadap kecenderungan memilih kata-kata yang keras, kemudian bisa memilih kata-kata yang lebih cocok untuk masyarakat dan bangsa Indonesia, terutama rakyat Jakarta. Ini penting sekali. Supaya apa? Supaya kemenangan itu bukan lalu menjadi kemenangan yang sekedar istilahnya Mas Raja tadi dia sekedar menjadi CEO saja sebagai seorang teknokrat yang menjadi pemimpin perusahaan, tapi juga menjadi pamong yang merebut hati rakyat, pamong yang juga tutur katanya betul-betul andai kata marah pun tidak bisa dikatakan, tapi tindakan saja. Kalau mau memecat pegawai nggak usah sudah dimaki-maki habis masih dipecat. Nggak usah dimaki-maki, pecat aja dengan tersenyum. Dia harus bisa memecat dengan tersenyum. Oke, baik. Mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi edukasi bagi pemirsa kita. Selamat berjuang buat Anda semua. Mas Adam, kita tunggu ya, mudah-mudahan nanti menjelang Februari ada survei berikutnya ya. Kita diskusikan lagi. Bung Tony, salam buat Pak Ahok dan teman-teman di sana. Pak Kris, sampai berjumpa lagi. Dan pemirsa, inilah akhir jumpa kita dalam Prime Time Talk edisi kali ini. Dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi Anda dapat menyimak Connect 360. Anda bisa mengirimkan informasi, kritik, dan saran kepada kami lewat email di news dan di redaksi @berita1.tv. Jangan lupa follow Twitter, Facebook, dan YouTube, dan juga Instagram atau Twitter saya @DonnyTheKaiser. Atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa. Merdeka!
Thank you. Oleh rekan saya Ani Rahmi langsung dari Grand Studio. Ani silakan. Baik, terima kasih Doni dan juga pemirsa. Hasil jajak pendapat yang digelar Lembaga Survei Indonesia atau LSI menunjukkan elektabilitas Ahok mulai kembali di posisi teratas. Survei dilakukan sejak tanggal 3 hingga 11 Desember lalu ini melibatkan 800 orang responden dengan metode multi-stage random sampling. Para responden yang terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara terlatih. Kita simak datanya, hasilnya seperti apa yang menunjukkan bahwa popularitas dan elektabilitas Ahok mengalami rebound. Pada bulan Desember atau survei terakhir yang dilaksanakan oleh LSI, elektabilitas Ahok tercatat sebesar 31,8%. Ada di posisi pertama. Sementara Agus Silvi 26,3% di posisi kedua, lalu Anies Sandi 23,9% di posisi ketiga. Mereka yang menjawab tidak tahu atau rahasia ada 17,8%. Kita coba bandingkan dengan survei yang dilaksanakan pada bulan November, di mana elektabilitas tertinggi diduduki oleh Agus Silvi sebesar 30,5%. Hanya berselang 1 bulan saja. Di Ahok Jarot ada di posisi kedua sebesar 26,2% dan Anies Sandi 24,5%. Sementara mereka yang masih menjawab tidak tahu atau rahasia ada 18,9%. Artinya ada semakin sedikit responden yang menjawab tidak tahu pada bulan Desember dan ada elektabilitas yang tergerus. Kalau kita lihat di sini yang tergerus adalah elektabilitas dari Agus Silvi dan juga Anies Sandi yang berpindah kepada Ahok Jarot. Lalu kita mendengar bahwa memang tidak sedikit pihak yang menyebutkan permohonan maaf dan juga perubahan sikap Ahok menjadi elemen utama yang mempengaruhi elektabilitasnya. Benarkah demikian? Ini juga diperkuat oleh hasil survei yang dilaksanakan oleh LSI. Kita lihat apakah Ahok menistakan agama. Pada bulan Desember, survei terkini sebanyak 54% responden menyatakan ya, Ahok menistakan agama. Yang menyatakan tidak ada sebanyak 26%. Tidak tahu 19%. Sedikit berbeda dengan yang dilaksanakan pada bulan November, di mana sebanyak 62% responden, jauh lebih banyak dibandingkan dengan responden pada bulan Desember. 62% menyatakan bahwa iya, Ahok menistakan agama. Lalu yang menyatakan tidak hanya 18%. Yang tidak tahu sebanyak 20%. Jika kita bandingkan kedua hasil survei ini, artinya semakin banyak responden yang menyatakan bahwa Ahok tidak menistakan agama. Yaitu ada peningkatan cukup tajam sekitar 8 poin. Dan ini menggerus mereka yang menyatakan Ahok menistakan agama. Lalu kita lihat apakah pernah mendengar berita bahwa Ahok telah meminta maaf. Kita lihat di bulan Desember sebanyak 86% responden menyatakan iya pernah mendengar berita Ahok telah meminta maaf. Hanya 14% yang menyatakan tidak. Sementara gambaran di bulan November 81% yang pernah mendengar permintaan maaf yang disampaikan oleh Ahok. Jumlahnya lebih kecil sekitar 5 poin dibandingkan dengan bulan Desember. Dan mereka yang menyatakan tidak pernah mendengar Ahok meminta maaf di bulan November ada 19%. Lalu kita lihat bagaimana persepsi responden terhadap permintaan maaf yang diajukan Ahok. Apakah tulus? Sebanyak 59% responden menyatakan bahwa permintaan maaf yang disampaikan oleh Ahok itu adalah permintaan maaf yang tulus. Yang tidak menyatakan bahwa permintaan maaf itu tidak tulus ada 25% dan tidak tahu 16%. Kita bandingkan dengan hasil survei yang dilaksanakan pada bulan November yang menyatakan permintaan maaf itu tulus hanya 50% saja. Artinya ada penambahan sekitar 9 poin dalam jarak 1 bulan. Lalu mereka yang menyatakan permintaan maaf Ahok tidak tulus pada bulan November ada 33% dan jumlahnya tergerus menjadi sekitar 25% saja di bulan Desember. Dan yang tidak tahu juga lebih banyak yaitu sekitar 17%. Demikian gambaran survei yang dilaksanakan oleh Lembaga Survei Indonesia pada tanggal 3 hingga 11 Desember dan ini adalah survei terkini terkait elektabilitas Cagup dan Cawagup di Pilkada DKI 2017 mendatang. Kembali ke Doni. Ya, baik. Terima kasih Ani atas ulasan yang cukup komprehensif dan kita lanjutkan dialog kita. Ini confirm ya semua ya? Yes. Oke, komentar dulu. Ya, saya kira salah satu poin yang penting ya yang disampaikan di sana tadi bahwa
naturalnya umat Islam di Indonesia adalah pemaaf ya, dan itu ajaran sebenarnya Islam ya. Apa namanya, orang Islam Nusantara itu tidak marah ya, dan juga berikan maaf. Wal kaziminal ghaiza wal afina anin nas. Jadi memaafkan manusia itu menjadi penting. Nah, dalam konteks ini kalau kita lihat survei SMRC misalkan beberapa minggu yang lalu ya, itu juga menunjukkan bahwa ada 88% orang yang tidak mengetahui atau menonton langsung apa yang disampaikan oleh Pak Ahok. Nah, dalam konteks itu kami sebagai jabat tim ya kami sekarang mensosialisasikan secara baik ya kepada masyarakat melalui video segala macam untuk mengatakan bahwa apa yang sebenarnya terjadi di sana. Kemarin ada relawan yang membuat video dan dari hasil wawancara itu misalkan salah seorang bapak mengatakan suasananya sangat ceria, sangat menggembirakan, ketawa-ketawa. Dan kata dia, saya ini juga Muslim. Kalau seandainya Pak Ahok ketika itu menista agama, Pak Ahok nggak bisa keluar dari pulau ini. Tapi karena memang niatnya dan settingan kita itu bukan soal itu, dan baru kemudian menjadi masalah ketika Buniani ya 9 hari kemudian melakukan editing terhadap transkripnya, kemudian videonya dipotong sehingga konteks besarnya hilang. Kemudian inilah yang kemudian menjadi isu besar. Sebenarnya masalahnya bukan Buniani, Bu. Ini masalahnya karena Ahok. Kalau bukan Ahok nggak digituin gitu. Ya, masalahnya adalah Ahok. Yang kedua soal pilkada gitu, dan tidak ada cara lain nampaknya gitu ya. Sebegitu pentingnyakah Pak Kris sampai untuk dalam tanda petik ya, saya meminjam pernyataan beliau ini, untuk menjegal seorang Ahok harus dilakukan dengan berbagai macam cara, termasuk bahasa kasarnya bisa mencederai NKRI. Jangan underestimate dengan yang namanya kekuasaan, daya kuda kekuasaan, daya nikmat kekuasaan. Ini kita ini tentu masih main medsos, tapi zaman abadkan Arok dulu 7 turunan bunuh-membunuh itu. Itu namanya kekuasaan. Apalagi kita contoh banyak sekali di Eropa, apalagi sudahlah saling bunuh antara anak, bapak dibunuh anaknya dan sebagainya. Itu barang-barang yang terjadi. Jadi ini saya kira kehebatan demokrasi ini adalah bahwa kita bisa menjinakkan buasnya kekuasaan itu. Ya kan? Ini adalah yang sekarang kita alami ini. Saya kira lebih lagi kita akan membuat demokrasi itu peradaban. Peradaban untuk apa? Peradaban untuk hidup bersama dan untuk bersaing, ya kan? Secara sportif tadi. Ya. Jadi pokoknya jangan underestimate dengan kekuasaan. Tapi sebetulnya kalau di kita ya, saya setuju dengan Mas Raja ya, Mas Raja ini, bahwa Muslim di Indonesia ini sebenarnya sudah mayoritas sudah melewati batas itu. 1.400 pilkada di Indonesia ini sejak 2005. Ada berapa ratus orang-orang Nasrani yang dicalonkan oleh Muslim. Di mana saja ada terjadi. Dan partai Islam. Tidak apa? Dan partai Islam. Nggak ada apa-apa. PKS pun mencalonkan. Tapi kan bukan Ahok. Makanya oleh karena itu ini apa? Ini ada bobot kekuasaan. Selamat malam pemirsa, kita berjumpa lagi dalam Prime Time Talk. Saya Doni De Keyser. Pemirsa, jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia atau LSI menunjukkan elektabilitas Basuki Cahayapurnama atau Ahok kembali naik setelah sempat terus menurun sejak bulan Maret lalu. Kasus yang membelit Ahok ternyata tidak berpengaruh besar bagi kepopuleran Ahok di mata publik Jakarta. Ahok yang mulai memperbaiki gaya komunikasinya menjadi salah satu faktor elektabilitasnya kembali rebound. Lalu akankah pemirsa elektabilitas Ahok akan terus bertahan sampai Pilkada DKI berlangsung di bulan Februari tahun 2017 nanti? Akankah cita-cita dari kubu Ahok Jarot akan melanggeng satu putaran di Pilkada DKI Jakarta bisa terwujud? Kita akan membahas bersama narasumber yang telah hadir di studio kami. Di antaranya ada juru bicara tim Juli Antoni, peneliti dari Lembaga Survei Indonesia Adam Kamil, dan juga pakar politik dari LIPI J. Kristiadi. Selamat malam Bapak-Bapak sekalian. CSIS, ya. Ini untuk menguji keseriusan. Ya. Itu sebenarnya ngelesnya presenter yang salah. Tapi kalau nyalain teleprompter kan nggak boleh. Pak Kris, terima kasih sudah hadir. Yang saya heran ini adalah
dari juru bicara aja raja loh. Betul. Untuk urusi calon gubernur, monarki, raja gitu. Apalagi penelitinya manusia pertama di muka bumi. Terima kasih Bapak-bapak sudah hadir bersama kami. Saya sudah melihat hasil penelitian dari LSI. Apakah hasil itu memang sudah mencerminkan keadaan yang sesungguhnya sekarang ini? Oke, ya memang dibandingkan dengan temuan kita sebelumnya, temuan indikator maksudnya, itu memang tampak ada perubahan peningkatan terhadap dukungan Ahok. Yeah. Kemudian juga ada kecenderungan indikasi penurunan di sisi pemilih Agus. Sementara di sisi pemilih Anies itu relatif stabil gitu kan. Jadi yang turun di Agus ya? Agus. Tapi kalau ada kaitannya dengan program debat yang berlangsung televisi? Oh itu kita tidak tahu karena kita tidak mengukur itu, gitu. Kita tidak menanyakan itu. Tapi apa namanya kalau kita bandingkan dengan temuan sebelumnya bahwa sebenarnya dua temuan ini masih dalam rentang error survei, rentang error survei gitu. Nah cuma pada temuan yang pertama 3 calon ini masing-masing itu perolehan suaranya berada di dalam rentang error survei. Yeah. Jadi tidak diketahui mana yang nomor 1, mana yang nomor 2. Jadi mereka sama-sama bisa saling berada di atas gitu kalau lihat dari temuan sebelumnya. Untuk temuan saat ini gitu ada perubahan atau ada perbedaan yang signifikan antara basis dukungan Ahok dibandingkan dengan basis dukungan Anies gitu. Sementara basis dukungan Ahok dengan basis dukungan Agus itu tidak berbeda signifikan kalau secara statistik kita mengikuti periodenya dari kapan sampai kapan? Untuk survei yang sekarang itu 3 sampai 11 Desember gitu. 3 sampai 11. Nah, kemudian kita coba lihat apa faktor yang menyebabkan perubahan ini karena memang ternyata dibandingkan hasil sebelumnya ada perubahan yang signifikan yaitu basis Ahok sekarang signifikan berbeda dibandingkan basis Anies gitu. Oleh karena itu kita cari penyebabnya. Dari penyebab utama yang kita dapatkan itu ada perubahan yang lebih besar pada citra Ahok yang dinilai kemudian ramah atau santun. Sekarang ini. Yeah. Memang sekarang ini juga masih paling rendah di antara 2 calon lain dibanding citra personality Ahok yang lainnya pun citra ramah atau santun ini juga masih paling rendah. Ada terwakili dalam pertanyaan itu soal citra ada. Ramah santun. Ada ya betul. Ada. Jadi citra itulah yang mengalami peningkatan paling besar. Berarti dari 29 sampai 39%. Itu kan besar. Iya. Nah, ini kemungkinan besar karena terjadi perubahan gaya komunikasi Ahok di dalam berkampanye gitu. Biasa gaya komunikasi seorang Ahok ya. Ahok diam aja jadi berita. Gimana kalau dia ngomong gitu. Sebelum lebih lanjut saya minta pendapat Pak Christine soal ini. Bagaimana dari rentang 3 sampai 11 Desember Anda melihat apakah rebound ini betul-betul mencerminkan akan memperkuat posisi Ahok nanti ke depannya atau ini sudah final sebenarnya? Begini, sebetulnya kalau saya ikuti ya secara agak cermat mengenai survei ini hasilnya kayak roller coaster aja, naik turun. Sehingga memang saya mesti kadang-kadang harus mencermati satu persatu. Ini ternyata bisa turun naik atau ada dinamika ini karena memang surveinya sangat purposif. Misalnya apa survei purposif itu? Survei yang cuma mengandalkan dari pemilih yang lalu. Bisa terjadi seperti itu. Atau lagi mungkin kurang valid karena apa? Karena ada suasana yang mencemaskan di masyarakat, ya, atau ada masalah penetrasi kepada birokrasi yang kemudian menyebabkan kalau para peneliti itu, surveyor ini meminta data survei di RT tidak diberikan semuanya, diberikan ya pokoknya lah, karena ada seperti itu. Nah ini saya memang mungkin terus terang saya kalau begini, saya percaya kepada lembaga survei Indonesia. Itu mudahnya, saya percaya. Tapi saya masih ingin tanya juga bagaimana apakah samplingnya itu cukup representatif yang mewakili masyarakat Jakarta. Karena kadang-kadang ada yang juga tidak mewakili, itu pun berani juga ngomong begitu. Ya, Jadi ini bagi saya, kecuali urusan metodologi, urusan trust ya. Urusan rasa percaya, itu satu. Tapi yang kedua juga sebetulnya, saya sebetulnya kurang begini terus terang aja, kurang agak antusias tuh ya
membicarakan menang dan kalah apa ini, karena bagi saya ini tentu sesuatu yang penting untuk permainan ya, karena politik ini sebetulnya permainan dalam arti apa? Dalam arti ada aturannya, bukan kemudian juga sesuatu yang dipertaruhkan hidup atau mati, tidak begitu. Anda bisa mengatakan gitu Pak Kris, ya. Bagi orang lain makanya saya mengatakan seperti itu supaya jangan jadi seperti itu, karena juga dua kompetisi Pilpres dan sekarang bagi saya memprihatinkan. Gitu. Pilpres membelah bangsa, ini pun juga begitu. Kalau untuk soal pilkadanya Mas Ahok ini menurut saya soal urusan kecil aja, tapi kemudian yang terjadi adalah ada gelombang balik ya dari proses demokratisasi kita menjadi proses yang bagi saya tidak sangat jelas nih. Dan apalagi fenomena ini fenomena juga yang diikuti oleh konservatisme yang global juga ya, yang sudah sebetulnya banyak pernah diperingatkan. Saya selalu menunjuk suatu buku ya yang ditulis oleh Jack Snyder terhadap orang yang bermain-main dengan layanan masyarakat. Ya. Itu kan kita bicara substansi ya. Sebenarnya kalau riset itu sampai ke situ nggak, sedalam itu nggak. Misalnya kalau bicara tentang kepopuleran ya kan, itu ternyata angkanya membuat Anda terpesona gitu kan. Tapi elektabilitas ya kan ternyata kok tidak sejalan dengan angka yang mempesona tadi itu. Ya memang karena hal ini dipicu oleh kejadian yang sangat besar dan sangat menarik perhatian masyarakat ya, tentu saja kita sama-sama tahu, dan itu memang menjadi faktor utama mengapa Ahok ini dukungannya merosot. Ada faktor emosi. Jadi kalau mau bikin Ahok makin merosot, hajar terus isu ini gitu kan? Ya jangan. Oh itu saya tanya ke Pak Kris nanti. Anda tidak boleh jawab itu. Periset harus based on data. Ya tentu saja gitu kan. Tapi di sisi lain masalah kinerja Ahok seperti Mas Juli tadi ungkapkan, memang dalam temuan survei kita juga ini konsisten positif dibandingkan temuan sebelumnya. Evaluasi kebijakan, kemudian juga kepuasan terhadap Ahok gitu, itu konsisten positif gitu kan, konsisten positif. Nah di lain pihak kampanye ini kan udah cukup lama gitu. Pesaing-pesaing Ahok kemudian menawarkan program-program visi misi janji-janji kampanye gitu, dan terutama untuk program-program yang beririsan dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah gitu, itu tampaknya masyarakat juga akan kembali rasional gitu, tentu saja akan membandingkan dengan apa yang sudah dilakukan oleh Ahok gitu. Tapi kan pesaing Ahok itu kan juga fair mengatakan yang baik ya kita lanjutkan. Artinya kan banyak memang yang sudah ditanamkan oleh Ahok Jarot sebelumnya itu yang dilanjutkan dalam visi misi kandidat lainnya. Apakah itu tercermin juga apapun itu pada kelompok orang yang aware dengan janji-janji kampanye itu, misalnya untuk relokasi dan reklamasi seperti itu efeknya tetap kepada Ahok. Efeknya tetap kepada Ahok. Masyarakat yang sudah tahu tentang kebijakan relokasi dan reklamasi itu semakin kesini semakin banyak. Bisa tercermin nggak bahwa responden Anda itu sama dengan pemilih yang sekarang makin cerdas, makin rasional? Oh ya tentu saja. Itu penggambaran itu interpretasinya gitu. Sehingga di sini kita juga bisa melihat bahwa alasan memilih calon kemudian bergeser dari sifat tegas temuan sebelumnya, temuan saat ini menjadi sudah ada bukti hasil kerjanya. Alasan ini spesifik incumbent, spesifik petahana, gitu. Sehingga pemilih pun kemudian melihat bahwa yang dijanjikan oleh penantang lawan ternyata juga mungkin kurang masuk akal dan sebagainya gitu. Kita tidak tahu gitu kan. Anda jangan berubah jadi tim kampanye dong, Pak Kris. Komentarnya. Saya mau tanya Pak Adam, itu sampelnya representatif ya dengan tentu saja. Saya kira itu jaminan ini. Saya kira ini baik sekali. Tapi begini, yang juga sangat penting ya menurut saya sekarang ini, yang santun jangan cuma Mas Ahok. Mas Ahok tentu kalau bisa tetap dipoles, tidak tetap otentik, tapi menjadi petarung yang ugari, petarung yang bisa memberikan judgement ini pantas nggak pantas, itu perlu sekali nih, ya kan? Apalagi kalau nanti menang, itu penting sekali. Nah, tapi juga para pendukung ini menurut saya betul, fanatisme itu tidak usah ya, tapi tetap moderat dan juga menunjukkan sikap simpati, bisa simpati mengerti ya apa yang kemudian mungkin dilakukan oleh lawan-lawan politik itu ya,
Sebab kalau kemudian juga kita ngikuti dan melawan terutama di medsos yang begitu mendirikan bulu kuduk ini, dan kita juga jawab, kita sebenarnya menari di gendang yang sama. Terus kita mesti harus lebih juga meredakan mereka lah, dan bisa mungkin memahami ya betapa jengkelnya karena mungkin juga sebagian itu adalah mereka juga mengalami rasa nyamannya, comfort zone-nya itu terganggu dan sebagainya. Itu perlu sekali. Tapi menurut saya kalau sekarang ini ya bagi lawan pun kalau mengatakan bahwa yang B akan dilanjutkan, itu baru omongan, ya kan? Mana buktinya? Itu masih sangat jauh juga dari harapan. Karena bagi saya terus terang aja, dengan segala kekurangan, dengan omongan yang ngaco dan sebagainya, Mas Ahok itu fenomena bahwa dia bisa juga berani melawan, ya. Orang bisa mengatakan apa saja, tapi secara pribadi pasti mengalami bagaimana urusan dengan birokrasi di DKI, urusan dengan DPRD, dia berani lakukan itu. Dan andai kata memang dia kalah dan sebagainya, saya pun sudah siap. Saya siap untuk menderita lebih lagi, untuk mau hidup lebih menderita di Jakarta, karena saya merasa kehilangan orang yang memang saya harapkan dan banyak orang mengharapkan. Jadi siap saya saja bahwa kita juga akan mengalami sesuatu yang bagi saya setback. Ini suara rakyat kan? Oh ya, ini suara saya ya, betul. Saya juga tidak Fox Day. Ya, saya tidak terlalu fanatik juga bila-bila tanya sama dia, enggak juga. Biar lebih tegas fraksinya gitu loh. Tapi kalau saya merasa bahwa ini benar nih. Dan saya merasa ya kalau Tuhan mengendaki lain dan dia harus kalah, saya harus berani hidup lebih menderita lagi di Jakarta ini, atau mengulangi penderitaan saya. Analisa rasional kan? Rasional saja saya. Betul. Dulu karena saya saja ngurus KTP itu bisa berbulan-bulan ini. Ini saya orang yang bisa ngerti, bisa kenal sama lurah, bisa kenal sama namanya Fauzi Bowo dan sebagainya. Itu masih lama-lama, ya kan? Apalagi yang lain-lain, bisa antri dan segala macam. Sekarang ada perubahan yang begitu besar. Jadi kita kalau menurut saya, terutama yang para mendukung, siap-siap saja. Kalau memang jagonya kalah, bersiaplah kita untuk menderita lagi, mengalami hal yang seperti masa-masa lalu. Itu nanti mudah-mudahan tidak ditafsirkan sebagai ancaman politik ya. Pak Kris, lagi sensitif sekarang. Maksudnya begini, kalau misalnya apa yang Anda katakan itu sebagai kekuatannya Ahok, itu otentik yang tidak ada di calon lainnya, begitu? Oh iya, belum ada. Belum terbukti kok. Itu belum terbukti. Tapi kan Ahok juga dulu waktu nyalon sama Pak Jokowi kan juga belum terbukti gitu loh. Tapi ada rekam jejaknya. Oke, rekam jejak. Emang yang lain ada rekam jejak di mana di wakil gubernur dan sebagainya. Ini rekam jejak untuk jadi pelayan masyarakat, Mas. Memimpin satu batalion 800 orang. Rekam jejak tentu sebagai rektor, sebagai menteri itu Mas Anies orang yang baik sekali. Tapi kan kita kan data kerasnya itu, ya kan, itu belum sebanding di Jakarta ini dengan Mas Ahok. Oke, baik. Kita lanjutkan di segmen berikutnya, pemirsa. Kami segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami, Prime Time. Pemirsa, terima kasih Anda masih tetap bersama Prime Time Talk. Dan sebelum kita lanjutkan dialog kita, saya akan ajak Anda untuk menyimak sejumlah data terkait Ahok. Dan data ini selengkapnya akan disampaikan dan diulas ini. Yang dari pemilu ke pertumbuhan darah, from voting to violent ini betul-betul ada dinamika di dalam masyarakat global juga mulai meragukan ini apa sih ini. Kalau demokrasi atas dasar individualisme apa ini, apakah juga bisa ini bener nih? Masih banyak orang yang tertinggal, ya kan? Jadi kemudian etnonasionalisme ini yang kalau di bahasa kita bahasa SARA ini itu memang mulai menggumpal ini nggak adil nih kalau begini-gini seperti itu. Nah ini yang saya sebenarnya sangat cemas sebetulnya. Tapi tentu saya harus juga masih percaya bahwa bangsa ini bangsa yang cukup besar. Karena telah juga mengalami berbagai macam ujian yang mungkin jauh lebih berat daripada sekarang ini. Tapi pada masa reformasi ini menurut saya dan dalam konteks demokratisasi, Pilpres yang lalu dan Pilkada sekarang ini bagi saya mencemaskan. Bagi saya betul-betul ada semacam yang saya kok bisa begini ya.
Kenapa? Mau jadi apa bangsa ini? Karena ini pilkada rasa pilpres begitu. Bukan pilkada rasa pilpres, tapi pilkada yang sudah membelah bangsa bukan sebagai kompetisi politik lawan dan kawan, tapi musuh dan kawan. Musuh harus dihabisi. Iya, Musuh itu dibunuh kalau musuh itu. Tapi kalau lawan enggak. Iya. Ya, lawan tuh besok, sekarang lawan besok bisa dikawan. Iya, di politik selalu seperti itu kan, praktek politik kita seperti itu. Iya. Maksudnya begitu, karena ini menurut saya permainan yang diperlakukan terlalu bersungguh-sungguh. Ya, sehingga apa? Sehingga bukan menjadi permainan lagi. Iya, energinya juga terkuras. Terkuras habis. Oke. Ya. Saya akan minta pendapat Bung Tony, tapi nanti di segmen berikut ya. Kita break dulu, dan pemirsa kami segera kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Prime Time Talk. Ahok rebound, istilah ini cukup menarik khususnya bagi Anda yang cinta dengan dunia olahraga. Tapi kalau kita bicara soal olahraga, Bapak-bapak sekalian, memang pilkada ini butuh sportivitas. Ya, sportif itu berarti ya siap kalah, siap menang. Nah, nanti kalau menang semua orang happy, tapi kalau kalah banyak yang kemudian bikin ini, bikin itu gitu kan. Kalau dari Ahok sendiri pasti happy dong melihat hasil seperti ini. Ya, kemarin ketika kami membaca rilis ini, ya alhamdulillah ya, wasyukurillah bahwa trennya kembali membaik, rebound ya. Dan tentu ini kita tanggapi dengan positif. Ahok ada komentar nggak soal angka-angkanya? Ya, Pak Ahok mengatakan ya baik, katanya begitu. Ini silakan, ini tren yang harus dipelajari, coba diteliti lebih dalam lagi di mana aspek-aspek yang perlu kita tingkatkan. Tapi intinya sebenarnya Mas, kami ya tadi percaya juga dengan LSI lembaga ini bukan LSI KW ini, ada juga LSI KW ya. Jadi hati-hati kalau bicara. Kami Sekarang banyak yang nuntut sana nuntut sini. Kami percaya dengan ini. Dan yang lebih penting sebenarnya adalah, saya tadi setuju dengan Mas Kris juga, sekarang kita sedang menghadapi semacam social pressure yang sekian berat ya, sehingga sebenarnya saya lebih percaya sebenarnya pemilih Pak Ahok jauh lebih besar dari ini. Di survei ya, di ilmu politik, Mas Kris bisa nanti membantu saya menjelaskan, ada istilah Bradley Effect ya. Jadi dulu ada seorang wali kota di Los Angeles yang mau maju menjadi gubernur di California, berkulit hitam ketika itu. Pollingnya selalu baik, ya, selalu baik, tapi akhirnya dia kalah, ya. Bukan karena metodologi surveinya salah, tapi sebenarnya ada kegagalan metodologi ilmiah untuk mengungkap isi perasaan seorang. Nah, gimana mengukur perasaan orang? Indikatornya apa? Alat ukurnya apa? Jadi orang tidak bisa ketika ditanya apakah Anda memilih Ahok, mereka cenderung untuk tidak mengatakan misalkan menjadi undecided voters atau pura-pura memilih kelompok lain, supaya tidak ada tidak distigma oleh saudara, oleh tetangga, oleh teman ya. Jadi saya berharap sebenarnya angka Pak Ahok ya dengan Bradley Effect tadi ya, saya kira jauh melampaui itu. Ya, tapi sekali lagi kami akan bekerja keras ya, tetap tenang, percaya diri tapi tidak arogan, tidak takabur, itu penting ya. Untuk kembali berdasarkan survei ini juga sebenarnya dan semua saya kira konsisten lembaga-lembaga survei, kepuasan terhadap kinerja Pak Ahok itu melebihi 70%, 70 sampai 80%. Tapi ini menjadi pertanyaan, kenapa kemudian yang memilihnya lebih kecil? Nah, kira-kira gitu. Jadi yang kami akan terus campaign ke masyarakat, terutama melalui canvassing, melalui door to door segala macam, adalah untuk mengatakan kalau memang Bapak Ibu ingin tetap Jakarta ini memiliki sistem sosial yang baik ya. Ada KJP untuk pendidikan, ada KJS untuk kesehatan misalkan, ya teruskan ini gitu. Dengan berbagai improvisasi yang dilakukan oleh Pak Ahok. Misalkan KJP itu tidak hanya untuk sekolah umum tapi juga untuk madrasah ibtidaiyah sampai madrasah aliyah misalkan. Pak Ahok juga mengatakan bahwa tahun depan ini orang-orang Jakarta yang ingin mengirimkan anaknya ke pesantren, misalnya ke Jawa Timur, kemana segala macam, itu juga bisa mendapat KJP. Plus sekarang mulai tahun ini sudah ada juga orang-orang yang tidak mampu ini, saudara-saudara kita tidak mampu ini, melalui skema KJP misalkan juga bisa menjadi menjadi mahasiswa di universitas negeri, mendapatkan 18 juta per tahun, ya bisa untuk mensupport living cost mereka sebagai mahasiswa. Nah, ini menurut saya adalah Pak Ahok, ada keadilan sosial yang mulai ditegakkan di Jakarta, di mana orang yang selama ini tidak mempunyai privilege baik
sekarang memiliki kesempatan untuk mendapat akses terhadap pelayanan publik yang jangan langsung kampanye gitu dong. Oh ya, memang tugasnya kampanye. Haji mumpung lagi kan. Tapi saya mau tanya, apakah internal tim Ahok Jarot sendiri mengevaluasi bahwa sebenarnya ada perubahan angka yang ke arah positif itu dipengaruhi oleh, saya pinjam statementnya Pak Kris tadi soal gaya komunikasi Ahok yang memang berubah belakangan ini, dan itu kan disurvei oleh LSI. Ya memang di tim kami menyarankan, dan Pak Ahok menurut saya adalah seorang yang quick learner ya. Dia seorang yang mau belajar, dia open minded untuk menerima kritik ya. Itu menurut saya salah satu bisa kritik Ahok ya? Oh ya, sangat bisa. Sudah terbuka dengan kritik, dan kami katakan bahwa ada fakta bahwa masyarakat kita memang tidak suka dengan orang yang berbicara tinggi lah kira-kira begitu ya, dan oleh karena itu sebagai pemimpin ya, dan ini memang soal sebenarnya kan itu soal cara berkomunikasi. Menurut saya sih berbicara seperti Pak Ahok, Bu Risma ini kan juga new school of communication ya. Kita punya dulu seorang pemimpin yang berbicara teratur ya, rambut juga teratur gitu ya. Marah pun harus diatur ya. Tapi teratur tapi nggak jelas. Karena nggak jelas. Nah, maksud saya ini sebenarnya komunikasi nggak apa-apa. Tapi kalau ada begitu saya prihatin, Anda cuma bicara masa lalu. Kita bicara masa depan gitu kan. Nah, dalam konteks itu sekali lagi saya mau tekankan bahwa Pak Ahok dia mau belajar dari itu. Tapi yang ingin kami sebutkan juga kepada Pak Ahok, tapi Pak Ahok juga jangan kehilangan jati diri. Oh iya. Marah itu perlu, keras itu perlu, tapi kepada siapa? Kepada koruptor, ya, kepada orang yang melakukan begal APBD selama ini, terhadap orang yang menistakan rakyat miskin. Ya. Bobot bagaimana orang betul-betul mau berkuasa, dan tadi jalan kekuasaan ini mungkin yang paling ampuh mencoba dengan primordial ini. Plus ini Jakarta Barometer Indonesia, atau Jakarta mencerminkan nanti nasional 2019 begitu kan? Jadi gini, kalau meneruskan Mas Kris tadi ya, saya melihat sebenarnya sekarang ini ada yang saya sebut sebagai the coalition of fundamentalism ya. Jadi ada koalisi kelompok fundamentalis. Satu sisi melihat momentumnya. Ya, satu sisi adalah kelompok politik yang tadi yang menghalalkan segala cara ya, yang ini seperti orang nih naik harimau karena katanya begitu. Jadi kalau turun dari harimau maka dia akan diterkam oleh dia harus naik harimau terus kira-kira begitu. Jadi kekuasaan harus dipegang supaya ya mungkin masa lalu mereka tidak terbuka. Yang penting dalam sini adalah bagi mereka power itu betul-betul how to get what who get what when and how, kira-kira gitu ya. Jadi betul-betul taktis saja gitu. Dia tidak peduli mempergunakan apapun. Nah, Anda tidak menyindir siapa-siapa kan? Saya sedang tidak menyindir siapa-siapa. Saya hanya mengatakan bahwa ada kelompok fundamentalisme kedua, yaitu fundamentalisme agama, di mana mereka sangat politis ya, ingin menyujudkan syariat Islam, tidak setuju dengan Pancasila, tetapi ada momentum di mana mereka bisa bertemu kepentingan, yaitu secara pilkada ini gitu loh. Nah, menurut saya sekali lagi saya setuju dengan Mas Kris, ini sebenarnya beyond Ahok ini beyond Jakarta. Ini adalah soal masa depan bangsa kita. Ini kita ini ada di persimpangan jalan. Apakah kita ini ingin Indonesia kita ini menjadi Indonesia yang benar-benar dan ini juga menyangkut atau Indonesia depan yang rasa Timur Tengah gitu kira-kira gitu loh. Jadi ini harus betul-betul kita. Tapi jangan lupa ada juga orang yang atau kelompok yang merasa masa depannya bisa lebih suram kalau ini dilanjutkan oleh Ahok, begitu kan? Oh ya, silakan saja. Itu orang mempunyai dan ini kan pertarungan kepentingan sebenarnya. Tetapi kita lihat seperti yang dikatakan tadi, bagaimana mudahnya melakukan layanan publik di kelurahan atau kecamatan. Yang semua orang kalau ditanya, mereka merasakan 82% mengatakan layanan itu baik gitu ya. Betul, tapi itu tidak tercermin ya, Mas Adam ya, dalam pertanyaan-pertanyaan yang Anda berikan. Ini kan interview kan, apakah langsung menyasar kepada misalnya substansi soal pelayanan publik tadi. Karena begini, ada bentuk pelayanan yang hanya dirasakan oleh kelompok masyarakat tertentu, ya, belum mencakup kelompok masyarakat lainnya, yang sebenarnya angkanya bisa berbeda gitu kan? Oke. Nah, ada Mas, sebentar. Berbagai evaluasi terhadap pelayanan penyediaan infrastruktur pelayanan publik itu dibandingkan survei sebelumnya juga mengalami peningkatan. Ada progres yang positif terhadap itu. Itu ditanyakan ya? Ditanyakan juga. Kita tanyakan semua gitu. Contohnya seperti apa misalnya bentuk pertanyaannya? Di mana ya?
Memang kalau periset harus based on data itu nggak boleh. Kalau politisi boleh salah ngomong. Kalau lembaga riset tuh nggak boleh gitu. Mau ngomong harus lihat data. Infrastruktur dan layanan publik di sini. Oke, coba saya pinjam. Silakan. Nah, ini terkait infrastruktur dan layanan publik. Bagaimana penilaian responden terhadap kondisi yang ada di Iya. Pak Kris, ini sebenarnya kepuasan terhadap pelayanan publik. Kondisi gitu kan? sekarang baik, sangat baik seperti itu. Ini yang baik atau sangat baik? Ini kan sekarang tanggal 3 sampai 11 Desember. Kalau Januari kemudian dilakukan penelitian yang sama dengan pertanyaan yang sama, prediksi Anda kira-kira seperti apa? Tidak tahu, kalau misalkan di sini tidak banyak berubah, ya kemungkinan besar juga tidak akan banyak berubah. Apa yang bisa membuat angka-angka ini berubah? Saya tidak berubahnya maksudnya menguntungkan siapa-siapa gitu kan. Menurut Anda? Saya rasa kalau evaluasi tentang aspek-aspek ini tidak akan banyak berubah, tidak akan banyak berubah gitu. Pak Kris, berubahnya kenapa kira-kira? Oh begini, menurut saya itu kalau saya sih tidak ada kata berubah. Itu berubah juga karena ada proses tingkat kewarasan publik yang lebih baik lagi. Perubahan itu ya. Jangan sampai perubahan itu juga karena ada rasa cemas, takut dan sebagainya. Itu betul-betul itu demokrasi sudah mengkhianati dirinya sendiri loh itu. Ya. Ini kita sebetulnya tugas kita, bagi saya itu oke lah, menang kalah nanti belakangan. Risiko untuk menderita atau lebih baik belakangan. Tapi yang penting bahwa suasana itu waras dulu. Debat-debat publik, terutama menurut saya, medsos-medsos harus betul-betul bisa juga mereka masing-masing mengendalikan diri sehingga tidak betul membakar kebencian, ya kan? Terus yang kita usahakan bagaimana ada tingkat kewarasan publik yang lebih signifikan. Untuk apa? Untuk membiarkan masyarakat lebih berani memilih, lebih bebas, ada rasa nyaman, ya kan? Karena kalau kemenangan pun juga kemudian juga masih diliputi suasana seperti ini akan terus-menerus akan sangat sulit juga. Bagi kalangan yang militansinya cukup tinggi, tingkat kewarasan yang seperti apa yang Anda ingin sampaikan itu, Pak Kris? Sebetulnya kalau dalam politik itu beginilah, tingkat kewarasan itu berkorelasi dengan kepentingan. Ya, kepentingan. Kalau kepentingan kita sudah terakomodasi, ya, mestinya kemudian ada sesuatu yang sudah bisa melunak karena apa? Karena kepentingan. Ya, karena menurut saya mungkinlah, kalau saya sangat tidak percaya bahwa Muslim terbesar itu menjadi bersikap keras dan fanatik, tidak ada, tidak ada. Tapi kalau kemudian juga tentu perlu diperhatikan, perlu diorangkan, perlu segala macam lah. Bagaimanapun ini kan rakyat Indonesia itu kalau kita mengambil 10 orang, 9 kan Muslim kan. Jadi itu juga harus lebih peka. Nah, kepekaan ini perlu sekali bagi Mas Ahok. Karena apa? Karena juga saling merasa ini bagi seorang petarung kadang-kadang juga lebih kalah menang dulu. Saya harus menang dulu nih, ya, sama koruptor itu. Tapi juga ada tingkah rasa bukan terhadap koruptor, tapi terhadap berhubungan dengan yang lain-lain. Sehingga kemudian bisa orang itu bisa lebih menghargai lah bahwa di samping ada prestasi, tapi tutur katanya juga bisa dikendalikan. Tapi bagi saya ini, menurut saya juga tidak mudah karena bagi dia pun, menurut saya, bagi Pak Mas Ahok, ini kadang-kadang dia juga sulit untuk mengontrol dirinya sendiri. Betul ya. Tapi ada perubahan luar biasa. Ada perubahan luar biasa. Walaupun itu berat ya kan, tapi ada upaya. Tapi kita bahas soal itu nanti di segmen berikutnya ya, karena saya harus menyampaikan news update sesaat lagi, Bapak sekalian pemirsa. Kami segera kembali sesaat lagi. Ahok Rebound masih kita diskusikan dalam Prime Time Talk kali ini, pemirsa. Mas Adam, kalau pertanyaan kepada responden Anda yang menyangkut terkait ucapan, kata-kata Ahok, ini saya mau kaitkan dengan gaya komunikasi Ahok sekarang ini, itu terwakili seberapa banyak dalam pertanyaan? Begini, saat ini kita mengukur atau ingin melihat seberapa banyak orang yang sudah tahu akar permasalahan dari kasus Ahok ini gitu kan. Soal penistaan agama. Soal penistaan